Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan belajar bab pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, materi kelas 11 semester 1. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi pertumbuhan ekonomi yang meliputi pengertian pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, dan perhitungan pertumbuhan ekonomi. Di dalam pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat paham betul apa itu pertumbuhan ekonomi, teori apa saja yang ada dalam pertumbuhan ekonomi, dan paham betul bagaimana perhitungan pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelumnya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu, yang mana ditandai dengan suatu keadaan kenaikan GDP, GNP, pendapatan nasional, produk nasional, output nasional, pendapatan per kapita, dengan tidak disertai adanya perubahan hal lain. Pertumbuhan ekonomi memiliki beberapa faktor yang menentukannya, antara lain luas pasar sebagai sumber pertumbuhan, barang-barang modal dan teknologi, manajemen, tanah dan kekayaan alam, kewirausahaan atau entrepreneurship, sistem sosial dan sikap masyarakat, jumlah dan mutu penduduk, serta tenaga kerja. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi dapat dibagi menjadi 4, yaitu teori merkantilisme, teori klasik, teori neoklasik, dan teori historis. Nah, kita bahas teori satu persatu ya. Teori yang pertama yaitu teori aliran merkantilisme. Menurut aliran merkantilisme, dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditentukan oleh surplus dalam neraca perdagangan suatu negara, kemudian peningkatan perdagangan internasional, dan penambahan pemasaran hasil industri. Teori yang kedua yaitu teori aliran klasik, di mana di sini dijelaskan ada dua tokoh, yaitu Adam Smith dan juga David Ricardo. Yang pertama, menurut Adam Smith, dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan bertambah output atau hasil, sehingga perekonomian akan tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Teori yang ketiga yaitu teori aliran neoklasik yang ditandai dengan kewirausahaan dan investasi. Di sini ada 3 tokoh yang berpendapat tentang teori aliran neoklasik. Yang pertama yaitu Harut Domar. Ia berpendapat bahwa syarat agar pertumbuhan ekonomi negara dapat berkembang secara jangka panjang perlu adanya pembentukan modal atau investasi. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Di dalam teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Pendapat Robert Slow, pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil output. Selain itu, menurut Slow, dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Teori aliran yang keempat yaitu teori aliran historis. Di sini terdapat 5 tokoh yang berpendapat tentang teori aliran historis. Yang pertama yaitu Friedrich berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dilihat dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan.
yang meliputi masa berburu dan mengembara, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, masa industri dan perdagangan. Kemudian menurut Bruno, pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar menukar yang dilakukan masyarakat yang meliputi masa pertukaran dengan barter, masa pertukaran dengan uang, masa pertukaran dengan kredit. Menurut Karl Burch, perkembangan ekonomi ditinjau dari hubungan antara produsen dengan konsumen yang meliputi rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Menurut Wiener, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat yang meliputi zaman perekonomian tertutup, zaman perekonomian kerajaan dan perdagangan, serta zaman perekonomian kapitalis yang mencakup kapitalis, purba, madya, raja, dan akhir. Tokoh yang kelima yang berpendapat tentang teori aliran historis yaitu Walt Whitman Rostow. Menurutnya, dalam bukunya yang berjudul The State of Economic Growth, membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap atas dasar kemajuan tingkat teknologi. Antara lain yaitu tradisional, ekonomi didominasi sektor pertanian. Yang kedua yaitu transisi, terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari petani ke industri. Yang ketiga lepas landas, ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Yang keempat menuju kematangan, serikat buruh dan perdagangan semakin maju. Yang kelima konsumsi tinggi, tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari desa. Materi selanjutnya yaitu perhitungan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun, maka dapat dilihat dengan adanya produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional atau dapat disebut dengan GNP atau GDP pada tahun itu. Kemudian dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rumus PE atau dapat disebut dengan pertumbuhan ekonomi sama dengan GNP pada tahun sekarang dikurangi GNP tahun lalu dibagi dengan GNP tahun lalu, kemudian dikali 100%. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal supaya kalian paham dengan perhitungan pertumbuhan ekonomi. Di sini diketahui GDP negara X tahun 2019 adalah 500 miliar dan nilai GDP tahun 2020 adalah 700 miliar. Dari data tersebut, maka besarnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 adalah, nah, kita jawab terlebih dahulu ya. Yang pertama kita tulis apa saja yang sudah diketahui. Yang diketahui di situ yaitu GDP tahun 2019 yaitu 500 miliar. Kemudian GDP tahun 2020 yaitu 700 miliar. Yang ditanya yaitu GDP tahun 2020. Nah, sekarang kita jawab. Rumus pertumbuhan ekonomi tadi yaitu PE sama dengan GNP tahun sekarang dikurangi GNP tahun lalu dibagi GNP tahun lalu kali 100%. Kemudian kita masukkan PE sama dengan GNP tahun sekarang yaitu tahun 2020 700 miliar dikurangi GNP tahun lalu pada tahun 2019 yaitu 500 miliar, kemudian dibagi GNP tahun lalu yaitu tahun 2019 500 miliar, kemudian dikali 100%. Nah, hasilnya 0,4 dikali 100%.
sama dengan 40%. Jadi pertumbuhan ekonomi 2020 adalah 40%. Nah, mudah kan? Perhitungan PNB Real. Tolak ukur yang paling baik untuk menunjukkan adanya perkembangan ekonomi suatu negara adalah pendapatan nasional bruto real atau dapat disebut dengan PNB Real atau GNP Real. Dengan rumus PNB Real TN sama dengan IHT 0 dibagi IHTN dikali PNB TN. Keterangannya yaitu PNB Real TN yaitu PNB Real pada tahun N, IHT0 yaitu indeks harga pada tahun sebelumnya, IHTN yaitu indeks harga pada tahun N, PNBTN yaitu PNB pada tahun N. Masuk pada contoh soal. Contoh soal yaitu pada tahun 2020 PNB suatu negara mencapai 793 triliun dan pada tahun 2021 PNB berjumlah 804 triliun. Sedangkan indeks harga tahun 2020 150 triliun dan indeks harga tahun 2021 mencapai 154 triliun. Nah, tentukan besarnya PNB real tahun 2021. Sebelum kita menjawab, kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui di soal. Nah, PNB 2020 sama dengan 794, PNB 2021 sama dengan 804, IH atau indeks harga 2020 mencapai 150, IH atau indeks harga 2021 mencapai 154. Nah, tadi yang ditanya apa? PNB real tahun 2021. Nah, sebelumnya masih ingat kan rumus dari PNB real? Ya, PNB real TN sama dengan IH0 dibagi IHTN dikali PNB TN. Nah, kita masukkan tadi yang ditanya yaitu PNB real tahun 2021. Nah, jadi PNB real tahun 2021 sama dengan IHT0 atau indeks harga pada tahun sebelumnya yaitu 150, kemudian dibagi IHTN indeks harga pada tahun 2021 yaitu berjumlah 154, kemudian PNBTN atau PNB tahun 2021 yang berjumlah 804. Nah, kemudian 150 dibagi 154 kemudian dikali 804, hasilnya yaitu 783,116 triliun. Jadi PNB real TN sama dengan 783,116 triliun. Nah, mudah kan? Nah, itu tadi materi kita hari ini yaitu pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, marilah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.